Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Nganu Teknik. Pada hari yang indah dan cerah ini, kami akan memperbaiki kulkas 2 pintu merek Polytron, dan ini rupanya dengan kendala atas beku, bawah nggak dingin. Ini adalah tipe Polytron 2 pintu menggunakan modul non inverter. Jadi solusinya akan kita ganti bagian sistem defrost yang dari modul, kita rubah menjadi defrost menggunakan timer. Dan ini salah satunya yang akan kita ganti dari termis ke bimetal. Bimetalnya, nah ini akan kita rubah, kita ganti ke bimetal dengan sistem defrost timer. Kita lihat modul yang belakangnya, karena beberapa kali di servis ya, pernah di servis, diganti ininya aja, termisnya aja, tetap bawah nggak dingin, jadi tidak ada perubahan. Maka solusinya akan kita rubah dengan sistem defrost timer. Nah ini ya, modulnya ada di belakang, bisa kita buka terlebih dahulu. Ini tipenya tipe Polytron 2 pintu menggunakan sistem defrost modul non inverter. Nah ini penampakan modulnya. Kompresornya masih menggunakan kompresor AC ya, 50 Hz, jadi bukan kompresor inverter. Modulnya pun bukan modul inverter. Jadi di sini akan kita rubah defrost dari modul ke timer 13. Pegang dulu, Bang. Saya akan jelaskan sedikit mengenai timer 13 ini. Nah, ini ada angka 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini pinnya ya. Nah, ini udah kita rangkai, udah kita rakit, pasang kabel. Sedikit penjelasan mengenai timer 13 ini, bagaimana penempatannya, yaitu pin 1 adalah ke heater dan juga ke kabel bimetal. Pin 2, nah ini pin 2 ke kabel bimetal yang satu lagi. Kemudian pin 3, ini pin 3 yaitu ke kabel L dari power listrik dari PLN. Kemudian pin 4 adalah ke kompresor. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya di kulkas pada wiringnya ya, di sini ada warna petunjuk kabel warna-warnanya. Nah, di sini kompresor atau overload ada di warna hitam, kipas ada di warna putih, kemudian heater ada di warna merah, dan biru netralnya ya, biru netralnya. Nah, jadi
Kabel yang gede, soket gede ini merah, putih, biru, hitam juga di sini nih. Ini yang akan kita konekkan ke timer. Dan bimetalnya ada di warna hitam 2 ini, hitam kecil, kabel kecil. Oke, kita eksekusi. Baik rekan-rekan teknik yang sedang berbahagia, langkah untuk kita menggantikan ke defrost timer lebih mudahnya adalah yang pertama, potong kabel biru. Semua yang kabel biru dipotong, disatukan. Potong semua kabel biru, yaitu kabel netral ya, kita satukan ke netral PLN atau sumber listrik. Nah, ini kabel PLN, colokan listrik ini. Nah, ini kabel netralnya yang warna biru. Nah, jadi kabel yang ini yang 2 kita potong, kita satukan ke sini. Dan ini masih terpasang di modul. Jadi modul ini masih kita gunakan untuk memanfaatkan arus DC lampunya ya. Kalau untuk bagian defrost atau pencairan es, kita rubah ke sistem timer. Nah, ini langkah pertama ya, yang tadi adalah kabel warna biru atau netralnya dipotong semua, disatukan, kemudian isolasi dan pasang lagi ke bagiannya, ke tempatnya. Jadi disatukan netral ke kabel PLN. Kabel netral sudah disatukan ke kabel PLN sumber listrik. Selanjutnya kabel coklat L pada power listrik PLN dipasang ke pin timer nomor 3. Oke, kabel L pada listrik PLN menuju pin 3 timer. Selanjutnya kita potong kabel warna putih di sini dan warna hitam di sini, kita satukan. Yaitu kabel warna putih di sini adalah kabel fan ya. Nah, di sini kabel fan putih. Nah, ini berarti fan putih. Kita satukan dengan kabel warna hitam di wiring sini. Kabel warna hitam adalah overload pada kompresor. Jadi kipas fan dan overload pada kompresor disatukan hitam dan putih menuju pin menuju pin angka 4 pada timer. Nah, ini oke, kita sambungkan. Baik, kabel warna putih fan digabungkan dengan kabel warna hitam kompresor overload, dikonekkan, dipasang ke timer pada pin 4 atau angka 4. Nah, ini ya, pin 4. Selanjutnya kita potong kabel merah ini. Di sini kabel merah keterangannya adalah, nah ini merah, heater ya. Heater ini kita gabungkan dengan bimetal, salah satu kabel bimetal menuju timer pin nomor 1.
kabel bimetal, salah satu kabel bimetal, karena kabel bimetal ada dua, digabungkan dengan kabel heater yang berwarna merah. Ini adalah kabel bimetal atau pengatur suhu dingin warna hitam menuju ke pin nomor 1. Baik, bimetal dari satu kabel yang di jumper dengan kabel merah heater menuju ke pin 1 timer sudah terpasang. Selanjutnya yang belum adalah, nah ini pin nomor 2 pada timer, yaitu ke bimetal yang satu lagi. Nah, di sini kita gunting, kita sambungkan ke pin timer nomor 2. Sambung menyambung menjadi satu. Solusi mengubah sistem defrost dari modul yang rusak ke defrost timer. Defrost itu adalah sistem pencairan bunga es, sistem pencairan es pada kulkas 2 pintu. Jadi jika ada kendala kulkas 2 pintu bawahnya nggak dingin, itu adalah defrost, bagian part defrostnya yang rusak atau error, bukan di bagian refrigerant atau freonnya. Ini udah kepasang semua. Pin 1, 2, 3, dan 4 sudah terpasang ya. Selanjutnya kita ke evaporator untuk menyambung bimetalnya. Nah, ini ya bagian evaporator atau part electrical defrostnya ada di sini. Nah, ini fuse heater. Nah, ini yang akan diganti, thermis plat kita ganti ke bimetal. Potong aja. Kita potong di sini. Nah, ini termis kita sudah potong dan akan diganti ke bimetal fuse dingin. Untuk membaca fuse dingin namanya bimetal ya. Nah, ini kita jumper dulu untuk mengetahui kerja heaternya fungsi normal atau enggak. Jadi satukan dulu kabelnya di antara dua kabel jadi satu. Nah, ini udah jadi satu ya. Oke, kita langsung tes kondisi nyala kulkas, apakah heaternya berjalan dengan normal. Caranya adalah di sini timer kita putar ke bagian defrost sampai kompresor mati atau berhenti. Kita colokkan dulu, colokan kulkasnya. Oke, kita colokkan kulkasnya. Kompresor sudah nyala dengan menunjukkan ampere 0,8. Kita pegang di sini timernya, getar, yaitu menandakan timer ini bekerja, dan modul juga bekerja ya, menangkap sensor pintu yang kebuka, jadi dia bunyi. Oke, kita
putar timer ini ke arah berlawanan jarum jam sampai kompresor mati. Ini untuk mengetahui fungsi heater berjalan dengan baik atau enggak. Pelan-pelan ya. Nah, sudah mati. Di sini menunjukkan 0,2, artinya heater nyala. Dibuktikan heater nyala dengan memegang ya, memegang plat di bawah atau di raba gini, mulai hangat ya, panas, artinya fungsi heater bekerja atau normal, berjalan dengan baik. Selanjutnya kita lanjutkan kembali memasang bimetal. Nanti bimetal ini akan ditempatkan di akumulator ya, di sini. Dan jangan lupa setelah bimetal terpasang, dicolokkan kembali kulkasnya dan timer kita manualkan ke posisi, kita putar ya di sini ke posisi kompresor nyala. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk penempatan ini nanti kita bisa rapikan di dalam sini atau di luar. Nanti bisa kita praktekkan ya, kita lihat dulu. Nah, soket ini kita cabut saja karena sudah tidak terpakai. Baik, ini sudah kita rapikan untuk bimetal, fuse heater, dan kita pasangkan kembali fan kipasnya. Oke, kita lanjut colokan kulkasnya. Untuk merunning ya. Tutup dulu Mas. Nah, ini belum nyala karena timer masih posisi defrost, kompresor mati, fan kipas juga mati di sini. Jadi fan dan kompresor digabungkan. Jika kompresor mati, fannya mati, kipasnya. Oke, kita putar. Nah, untuk menyalakan kompresor sudah nyala. Kita lihat fan kipasnya. Ya, baik, sudah nyala juga. Oke, terima kasih rekan-rekan teknik, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum. Nah, ini kita masukkan kembali, kita rapikan kembali tempat modulnya dan timer. Yuk kita pasang covernya. Masuk nggak timernya? Masuk ya. Coba lihat, buka lagi dikit. Nah, seperti ini di sini ya. Cari lahan yang kosong biar masuk timernya. Dan jangan sampai kegencet ininya ya. Jangan sampai kegencet di sini. Oke.